Selamat pagi buat teman-teman semua. Pada video kali ini akan membahas mengenai uji regresi linear berganda. Saya Diana Anggreni Lagan dengan NPM 208320226 dari kelas A3. Nah, ini adalah data yang kita gunakan. Data ini sama seperti data di video sebelumnya. Nah, kita langsung masuk ke pengujiannya. Caranya kita klik analyze. Kemudian regression, kemudian linear. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini yang bagian prestasi kerja, karena di sini dia merupakan variabel terikat, dia masuk ke dependent. Dan sisanya kita kontrol A. Keempat-empat ini merupakan variabel bebas, kita masukkan ke variabel independen. Kemudian di bagian statistik kita centang bagian collinearity, kemudian kita klik continue, kemudian di bagian plot yang ini kita buat ke variabel X, yang ini ke Y. Nah, kemudian kita centang histogram dan normal probability plot. Nah, sampai sini aja, terus kita klik OK untuk melihat hasilnya. Kita tunggu sebentar. Ini adalah hasil dari kita tadi. Nah, ini ada tabel model summary, ANOVA, coefficient, collinearity, residual, dan ini adalah grafiknya. Nah, ini scatter plotnya. Nah, pengujian kita sampai di sini. Sekarang kita masuk ke interpretasinya. Nah, di sini interpretasinya ada 4 variabel bebasnya, yaitu ada kompetensi, self efficacy, motivasi, dan kepuasan kerja. Variabel terikatnya yaitu prestasi kerja. Jadi di sini kita membahas tentang bagaimana keempat variabel ini bisa mempengaruhi variabel Y ini. Nah, kemudian ini adalah persamaan yang akan kita gunakan, yaitu Y sama dengan alpha tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4. Di sini sampai 4 aja karena variabel bebas kita ada 4. Jadi misalnya kalau variabel bebas kalian lebih dari 4, kalian tinggal tambahin aja di sini B5 X5 sampai seterusnya. Nah, pertama kita masuk ke asumsi model regresi linear berganda. Pada interpretasi yang ini kita menggunakan tabel coefficient. Ini diambil dari sini. Yang coefficient. Yang ini nanti kalian copy, terus kalian salin di sini. Nah, di sini. Terus data yang akan kita gunakan untuk meneruskan interpretasi kita yaitu yang ada di sini. Kemudian kita masukkan ke sini. Jadi alfanya tadi yang ini, yang B1 yang ini, B2, B3, dan B4. Nah, setelah itu kita masuk ke pernyataan-pernyataannya. Nah, dari
hasil yang kita dapat tadi ini, kita bisa memberikan pernyataan bahwa kompetensi, self-efficacy, motivasi, dan kepuasan kerja tidak mengalami perubahan. Maka nilai dari minat pembeli ulang konsumen adalah sebesar 2,758 satuan tertentu yang ini. Nah, kemudian kita masuk ke pernyataan yang kedua, yaitu ketika kompensasi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar 0,500 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. 0,500 itu dari sini. Nah, begitu terus sampai ke pernyataan yang kelima, yaitu ketika kepuasan pekerjaan mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat meningkatkan prestasi kerja sebesar 0,304 satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak mengalami perubahan. Jadi di sini, misalnya di sini kita dapat dia minus. Di bagian ini, misal di sini ada ditambahkan minus, misalnya seperti ini, minus 0,500. Di sini kita harus mengubah persamaan yang telah kita buat tadi. Misalnya tadi kan minus 0,520, berarti di sini kita ganti jadi minus. Kemudian di sini juga kita ganti jadi minus. Yang ini. Tapi karena penelitian kita, hasil dari pengujian kita tadi hasilnya positif, maka di sini kita buat positif. Dan di pernyataannya juga meningkatkan. Jadi misalnya kalau hasilnya minus, berarti dia di sini ditulis bukan meningkatkan, tetapi menurunkan. Misalnya, ketika motivasi mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan dapat di sini meningkatkan. Iya, seperti ini misalnya ya. Di sini meningkatkan. Jadi misalnya kalau hasilnya tadi minus, dia di sini akan ditulis menurunkan prestasi kerja sebesar 0,520 satuan tertentu. Jadi kalau hasilnya positif ditulis meningkatkan, kalau hasilnya negatif ditulis menurunkan. Nah, kemudian kita masuk ke koefisien determinasi. Nah, di sini pada koefisien determinasi kita menggunakan tabel yang model summary. Dia diambil dari yang ini. Yang ini. Nah, ini kita copy, kalian copy terus dipaste di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke pernyataannya di sini. Berdasarkan pada tabel kedua, diketahui bahwa nilai R-square-nya adalah sebesar 0,47 atau sama dengan 47,0%. Ini dapat dari sini 0,470. Nah, yang berarti bahwa kompetensi, self-efficacy, motivasi, dan kepuasan kerja mampu menjelaskan prestasi kerja adalah sebesar 47,0%, sisanya 53,0%. Sisanya ini didapat dari mana? Yaitu dari 100% dikurang dengan 47%. Nah, hasilnya 53,0%. Nah, kemudian kita masuk ke pengujian hipotesis. Di pengujian hipotesis dia ada dua, yaitu secara simultan dan juga parsial. Kita mulai dari simultan. Nah, di simultan ini tabel yang digunakan adalah tabel ANOVA. Tabel ANOVA diambil dari hasil pengujian kita tadi. Yang ini di-copy dan disalin di sini. Nah, kemudian di penjelasan selanjutnya, yaitu pada pengujian ini akan dibandingkan nilai F hitung dan F tabel. Nah, untuk mencari nilai F hitungnya dan juga nilai F tabelnya, di sini ada dikatakan dengan DF1 dan juga DF2, di mana DF1 itu pembilang dan DF1 penyebut. Nah, pada rumus mencari DF1 yaitu K dikurang 1, di mana K itu adalah jumlah variabel bebas ditambah dengan jumlah variabel terikat. Nah, variabel bebas kita tadi kan ada 4 dan variabel terikat kita ada 1, berarti 4 tambah 1 adalah 5. Jadi rumusnya tadi K dikurang 1, berarti 5 dikurang 1 hasilnya 4. Kemudian nilai DF2 yaitu rumusnya N dikurang K. N-nya ini jumlah
responden, dan K ini seperti yang saya katakan tadi, yaitu jumlah variabel bebas ditambah dengan jumlah variabel terikat. Nah, di sini kan jumlah responden kita kan ada 123. Ini bisa dilihat di sini. Nah, dia ada 123 responden. Nah, kemudian jumlah yang 123 tadi dikurang dengan K, yaitu 5, hasilnya 118. Nah, berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa yang kita gunakan di sini adalah 0,05 atau 5% dengan penelitian metode dua sisi, maka dapat ditentukan besar nilai F tabelnya adalah 2,450. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, 2,450 ini dari mana? Nah, ini diambil dari tabel. Jadi tabelnya bisa kalian download di Google. Nah, di sini kita menggunakan tabel yang ini. Nah, titik presentasi distribusi F probabilitas 0,05. Nah, di sini tadi dari interpretasi kita tadi kan hasilnya ada 118. Kemudian jumlah variabel bebas kita tadi ada 4. Jadi untuk mencari nilai F tabelnya, kita ambil dia yang nomor 118. Yang ini 118. Kemudian kita tarik dari yang nomor 4. 1 2 3 4. Berarti 1 2 3 4. Dia 2,450. Yang ini 2,45. Berarti kita pakai di sini dia yang 2,450. Nah, gitu. Jadi untuk mencari nilai F tabelnya kita harus menggunakan ini, dan jumlah variabel bebas kita tadi kita lihat pada tabel. Nah, kemudian berdasarkan pada hasil pada tabel 3 dan nilai F tabel, dapat diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, di mana nilai F hitung kita yaitu 26,121 itu didapat dari yang ini 26,121. Yang ini tadi nilai F tabelnya. Nah, kemudian dengan nilai probabilitas pada pengujian ini adalah sebesar 0,000. Itu diambil juga dari tabel yang ini. Sik. Terus selanjutnya lebih kecil dibanding dengan nilai alfa. Jadi nilai alfa yang kita gunakan di sini adalah 0,005, sehingga dapat disimpulkan bahwa model VOT secara bersama-sama kompetensi, self-efficacy, motivasi, dan kepuasan kerja menjelaskan prestasi kerja berpengaruh pada Y, di mana Y tadi adalah prestasi kerja tadi. Nah, kemudian kita masuk ke pengujian hipotesis secara parsial. Kalau tadi secara simultan, yang ini secara parsial. Nah, di sini pada pengujian ini akan dibandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel untuk mengetahui terlebih dahulu ditunjukkan besarnya nilai derajat bebas, degree of freedom. Nah, untuk mencari nilai dari degree of freedom, kita menggunakan rumus N dikurang K dikurang 1. N itu jumlah responden, K itu jumlah variabel bebas. Nah, kalau di sini kita K-nya itu merupakan variabel bebas. Kalau di secara simultan tadi, K itu merupakan hasil dari penjumlahan jumlah variabel bebas dan variabel terikat. Kalau di sini K itu hanya merupakan jumlah variabel bebas saja. Nah, kemudian di sini tadi kan jumlah responden kita 123. Jumlah variabel bebas kita ada 4, kemudian dikurang 1. Maka hasil yang kita dapat adalah 118. Dengan jumlah derajat bebas sebesar 118, maka dapat ditentukan bahwa nilai T tabel adalah sebesar 1000,980. Ini didapat dari tabel juga. Nah, kalau tadi kita menggunakan tabel yang ini, sekarang kita menggunakan tabel yang ini. Nah, di sini tadi yang kita dapat adalah 118, maka kita cari
yang 118. Nah, yang ini. Nah, kita harus menentukan yang kita gunakan yang mana. Nah, karena tadi alfa kita adalah 0,05, maka 0,05 dibagi 2 itu kan hasilnya 0,025. Jadi kita menggunakan yang ini. Ini adalah ini menggunakan dua sisi. Yang ini yang satu sisi, yang ini yang dua sisi. Yang satu sisi 0,025, yang dua sisi 0,05. Maka kita pakai yang di urutan 1, 2, 3, 4. Kita ambil yang di urutan keempat di angka 118. 1, 2, 3, 4. Berarti kita pakai yang ini 1,980. Maka dari itu kita buat di sini hasilnya 1,980. Nah, kemudian data pengujian secara parsial ini dapat dilihatkan seperti pada tabel berikut ini. Tabel ini merupakan tabel yang kita gunakan juga tadi, yaitu yang dari SPSS kita tadi, yang ini. Yang ini, coefficient. Nah, ini di copy terus disalin di sini. Nah, kemudian kita masuk ke pernyataannya yang terakhir, yaitu pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja. Nah, di sini kan ada 4 kompetensi: self efficacy, motivasi, dan kepuasan kerja. Kita interpretasinya yang ini aja dulu, yang satu ini, yaitu bagian kompetensi. Diketahui bahwa variabel kompetensi memiliki nilai hitung 3,774. Itu dari sini. Yang T ini merupakan tabel hitung. Nah, jika dibandingkan dengan nilai tabel, maka dihasilkan bahwa 3,774 lebih besar dari 1000,980. Ini tadi hasil yang kita dapat dari tabel dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Ini diambil dari sini. Jadi kalau kita bagian kompetensi, kita membahas yang lulusan ini, yang ini, terus yang ini sampai yang ini. Nah, nanti kalau teman-teman mau buat pernyataan yang bagian self efficacy, data yang kalian gunakan adalah yang ini, terus yang ini. Nah, kemudian lebih kecil dibanding dengan nilai alfa penelitian, di mana alfa penelitian yang kita gunakan yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kualitas produk terhadap minat membeli ulang konsumen. Nah, sekian interpretasi dari saya. Atas perhatian teman-teman semua.